Shalom. Semua kalau ditanya, maukah engkau sembuh? Semua tidak ada yang bilang mau sakit. Semua mau merindukan kesembuhan, baik kesembuhan jasmani maupun kesembuhan rohani. Kalau rohani sembuh, dengan sendirinya jasmani akan dilenyapkan. Ada amin? Orang-orang peduli tentang kerohanian karena sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi ada sesuatu yang bekerja di dalam hidup kita yang kita sangat dipengaruhi, adalah kenikmatan di dalam kehidupan ini dari rohani, roh Tuhan yang selalu kita hidupkan. Roh Tuhan ini yang selalu menggebu-gebu, yang membuat sukacita, damai sejahtera dari dalam akan muncul, bukan yang dilihat oleh manusia, mata jasmani. Maka itu hari-hari ini kita sedang belajar tentang kenaikan Kristus di surga. Penampakan Kristus, dan 2 hari 3 hari lagi ini kita sudah masuk dalam momen kenaikan Kristus di surga. Oleh karena itu perlu dari sekarang kita perlu dibekali, sehingga hari berapa hari 3 hari ini kita sudah mempersiapkan diri tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sejak kematian Kristus di atas kayu salib, sejak kematian Kristus di atas kayu salib, bangkit, menampakkan diri, naik ke surga, curahkan rohnya yang kudus. Itu adalah merupakan satu paket yang tidak terpisahkan. Maka itu perlu kita memahami tentang firman Tuhan yang meneguhkan akan momen ini, sehingga betul-betul dalam momen ini, betul-betul ketika waktu tiba harinya, kita sudah terinspirasi, kita sudah tergerak dengan sendirinya, mengimani dengan hari itu, bahwa ada hari itu yang bersejarah, hari itu yang menggetarkan umat-umat Tuhan, sehingga sampai hari ini iman kepada Yesus tetap diteguhkan. Dan kita sedang berkumpul di sini, orang beriman kepada Yesus semua. Jangan kita lewati hari-hari yang penting ini. Mari kita baca bersama-sama. Kita hemat waktu, itu Markus 16 ayat 14. Yang sini bisa dipercepat. Ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun, mau mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda apa yang menyertai. Kita sambung di Kisah Para Rasul lagi supaya saya beri memperkuatkan firman ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 2. Ayat 3 saja kita mulai. Ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Tentang kerajaan. Tentang apa? Kerajaan. Ayat 4.
pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8, kita langsung lagi ke ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, amin, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti apa? Ayat 18, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini saya tidak tahu memulai dari mana ke mana. Yang pasti semuanya punya korelasi, punya hubungan. Bahwa hari-hari ini kita ada sedang masuk di dalam masa-masa percepatan. Kemarin berbagi listrik sudah 2 hari kami berbagi listrik. Minta maaf, mungkin suasana masih agak panas karena kami dalam proses pemulihan aliran-aliran ini. Jalur-jalur masih susah untuk ditemui kesusahannya. Minta maaf jika tidak nyaman, kami sedang berusaha sudah 3 hari ini. Dan sekarang bagian Israel ada hadir di tengah-tengah kita saat ini, mau membuktikan. Ketika saya mau melangkah ke HPL, langsung mereka bilang, jangan Pak, sekarang sudah masa percepatan Pak. Telepon aplikasinya, langsung benar-benar ya Bapak. Ketika saya telepon, 5 menit sudah muncul orangnya. Tuhan Yesus. Dulu saya pergi antrian dengan mobil, sepeda motor ke kantor. Saudara bayangkan, meskipun kita berada di dalam zaman percepatan seperti ini, dalam segala hal berarti kita semua bukan berarti mudah mengalami percepatan peningkatan. Bukan berarti kita mengalami peningkatan sampai kapanpun dunia tidak mengizinkan engkau mengalami peningkatan, percepatan. Dunia tertutup engkau. Engkau tidak sadar bahwa itu ada dunia yang bekerja. Kita punya ingin kerinduan, bagaimana supaya saya dapat melayani Tuhan. Tahun ini saya harus melayani Tuhan. Tiba hari hanya kendor. Hari ini saya harus pergi ke persekutuan di dalam gereja Tuhan. Hari ini saya lagi sedang bisnis. Saya punya kerinduan yang besar sekali untuk jadi orang yang baik, yang dapat melayani Tuhan. Kenyataannya tidak bisa diperoleh pencapaian itu. Ada satu hal yang mengganjal kita, yang kita tidak sadar, kita dibawa terus ke dalam jurang yang ujung-ujungnya maut. Maka itu Roh Kudus dicurahkan pada hari ini ketika Yesus naik ke atas, untuk engkau disadarkan, untuk engkau diingatkan. Karena Yesus Roh Kudus itu datang untuk memulihkan engkau dan saya. Roh Kudus itu adalah tugasnya untuk menyadarkan akan dosa-dosa dunia yang begitu parah hari-hari ini. Roh Kudus datang untuk menginsafkan dosa dari dunia ini. Di mana engkau berada? Roh Kudus datang untuk menginsafkan akan kebenaran. Dan Roh Kudus datang
untuk menginsafkan kita akan penghakiman yang akan terjadi nanti kalau kita tidak pakai itu yang namanya curah yang sudah diberikan 2000 tahun yang lalu. Hati-hati. Kalau engkau berjalan sesuai dengan keinginan engkau, tanpa dilibatkan dengan roh yang sudah dicabut, sudah diturunkan, sudah dicurahkan 2000 tahun yang lampau itu, kau tidak menggunakan, engkau tidak akan mengetahui hari depanmu kayak apa yang harus terjadi. Engkau jalan dengan keputusan yang engkau punya. Engkau berjalan dengan keputusan paradigma yang kau miliki, kekuatan pengetahuan yang kau miliki, dana dan modal yang kau miliki. Kau jalani dengan modal kerja yang kau punya, kemampuan yang kau punya, ujungnya akan kau gagal. Yesus datang untuk mengingatkan engkau supaya engkau sadar akan dosa dan kerinduan hati Tuhan yang begitu dalam. Hati Tuhan begitu dalam. Engkau akan mengetahui karena Roh Kudus itu, dan Roh Kudus akan memberitahukan kepada engkau, begini anak, saya rindu anak, supaya kau keluar pergi. Di sana itu perlu bertobat. Saudara-saudaramu perlu bertobat. Engkau pergi. Saya utus engkau karena saya sudah berikan kuasa engkau untuk engkau melakukannya. Haleluya Tuhan. Tapi kenapa kita masih bingung dengan kekuatan yang sudah diberikan Tuhan? Kita punya power karena kita beriman, karena kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita menerima Yesus Tuhan dan percaya penuh kepada Dia, kita diberikan karunia Roh Kudus. Tetapi kenapa Roh Kudus itu sampai sekarang tidak berfungsi, tidak ada gairah untuk melayani diri sendiri saja tidak bisa kok, melayani orang lain. Melayani, memberkati untuk keluarga sendiri saja yang sudah tahu keluarga saudara akan masuk jurang, mau dan tidak pernah ikut pelayanan, sudah ikut gereja, tidak akan bertobat. Kita cuek, kita pergi gereja. Suami antar istri di muka gereja, baru suami pergi isap rokok, pergi bangun kau hari Minggu. Silakan suami, yang penting saya datang di gereja. Di mana keselamatan itu yang harus tercapai bagi seorang kekasih hati saya? Karena memang saya tidak percaya. Saya datang di gereja karena kosong, bosan dan kecewa. Karena kuasa Roh Kudus itu tidak kita mendewakan, kita tidak mengangkat Dia sebagai tulang punggung dalam kehidupan kita untuk keselamatan yang abadi. Ketika Yesus terangkat ke surga, Dia telah memberkati engkau. Pergilah, layanilah ke semua bangsa. Pergilah. Ketika itu Yesus naik ke surga, tangannya terangkat, dua-dua tangannya sedang menatap, membawahi kita. Dia terangkat, artinya Dia memberkati kita. Dengan engkau melayani, Dia akan memberikan pengurapan. Ketika engkau memulai dengan pelayanan sedikit-sedikit, layani dulu orang yang teman-teman, dan sudah dewasa sedikit, layani di komunitas konsel. Sudah besar sedikit, layani lagi dalam persekutuan. Sudah besar sedikit, pasti kau diangkat untuk didelegasikan, naik, diorbitkan jadi pekerja. Jadi pekerja, kau diangkat jadi PDP, pelayanan dan sebagainya. Jadi kita ini jangan berdiam diri. Isi hati Tuhan, kalau kita cermati dengan baik, Dia merindukan memenangkan jiwa-jiwa. Pergi menolong diri sendiri, tidak menolong, tapi berkorban untuk orang lain. Itulah yang menolong diri kita. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita ini menolong diri, memberikan kekuatan kepada kita, lalu kita menolong diri. Tidak.
Saudara membayangkan ketika digambar, diposting bahwa Yesus naik ke atas surga, dia punya tangan terbuka. Ketika dia naik, melintasi hukum gravitasi bumi. Melintasi hukum gravitasi bumi. Kalau benda kalau dijatuhkan pasti daya tarik bumi. Tapi dia tidak melawan, naik ke surga. Ketika itu murid-murid, saya membayangkan murid-murid mengalah. Lalat masuk di mulut. Tidak terasa. Tapi sekarang Tuhan lagi yang mengalah. Aku sudah berikan kamu kuasa, tetapi kamu tidak pernah menggunakan kuasa untuk menghancurkan lawan-lawanmu yang di sekitar engkau. Kau anggap itu adalah zona nyamanmu. Kau anggap itu biasa-biasa saja. Padahal kita sedang sakit. Padahal kita sedang sakit. Ketika kita memerangi itu, murid-murid mengalah. Apa itu mengalah? Mungkin saudara membayangkan apa itu mengalah. Siapa tahu mengalah itu bagaimana? Apa itu definisi mengalah? Tak heran-heran tanpa buta kenop. Heran-heran tanpa buta kenop itu mengalah. Dia tidak tahu bahwa Allah naik ke surga, menyiapkan bagi kehidupan kita rumah Bapa, rumah kita masing-masing. Dan kalau dia tidak naik, Roh Kudus tidak akan turun. Maka itu ketika murid-murid itu dengan perintah, dengan nasihat Tuhan Yesus, peringatannya, mereka pulang dengan sukacita. Mereka kumpul di sana. Di sini kita membaca bahwa kehidupan anak-anak Tuhan ketika mereka kembali dari menyaksikan Kristus telah naik ke surga dan mereka kantongi itu pesan dan janji Tuhan. Ingat, ada dua hal yang Tuhan titipkan: perintah dan janji. Itu harus dipegang baik-baik. Perintah pergi, baik. Janji, aku akan menyertai. Bisa mengerti sampai sini? Pada waktu perintah itu dikasih dan janji itu, ada interval waktu. Ada interval waktu yang diberikan Tuhan untuk mereka merenungkan tentang siapa Kristus yang tadi naik, dan mereka akan mendapatkan kuasa. Di situ mereka bangun hubungannya mereka. Bukan hanya kualitas saja yang mereka bangun, bukan kualitas saja yang mereka bangun, tapi persekutuan yang erat di dalam kehidupan mereka, sehingga terjadi apa? Pengurapan oleh Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dapat dipahami sampai sini? Jadi kita hidup orang Kristen, jangan kita hanya mau selamat sendiri. Kita hidup orang Kristen, jangan mau menang sendiri. Tidak mau berkumpul dengan orang, tidak mau pergi melayani dengan orang. Kalau kita pikirkan tentang kualitas iman saja, kita mengabaikan persekutuan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Ingat, kita ini bukan Superman, tapi super team. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jadi super team, di mana 2-3 orang kita berkumpul di dalam namaku, aku ada. Makin banyak persekutuan kita bangun, persekutuan kita bertumbuh kembang, kita bertumbuh bersama-sama, semakin baik. Saya juga diberkati, kalian diberkati, ada pengurapan di dalamnya. Maka itu ketika saya renungkan, saya bilang begini, Tuhan Yesus, Engkau sebenarnya, saya berkata, seperti Engkau seperti pemulung, Tuhan. Engkau seperti pemulung. Pemulung itu bagaimana dia mencari barang-barang bekas, barang-barang yang sudah dibuang orang, barang-barang yang sudah diinjak-injak orang,
sudah berlumpur-lumpur dibuang. Lalu dia mengambilnya, lalu apa? Dia membersihkannya, dia menjadikan barang yang berharga, barang yang bernilai, dijual dapat harga. Karena kita awalnya sudah hancur. Maka itu dia datang dalam hidup kita. Dia mencari bukan orang-orang yang hebat. Dia mencari bukan orang-orang yang pintar. Dia mencari bukan orang-orang yang sempurna. Dia mencari orang-orang bukan orang-orang yang kuat, orang-orang yang anggap diri hebat. Tapi dia datang kepada orang-orang yang betul-betul merasakan kekurangan, kemiskinan, tidak ada apa-apa. Tanpa Tuhan saya tidak dapat berbuat apa. Itulah yang Tuhan akan bekerja. Ketika kita berserah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita sombong, siapapun yang sombong, dia akan tetap jatuh kepada kekurangan kesombongan. Dia yang sombong dengan hal apa saja, dia akan jatuh kepada kelemahannya sendiri. Ada apa? Karena manusia ini tidak sempurna. Maka itu bagaimana saya merenungkan kebenaran firman ini. Ketika firman Tuhan dikatakan bahwa engkau akan menerima kuasa, dan memang kita sudah menerima kuasa karena kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita percaya, coba kita buka bersama-sama di pertama Yohanes 4. Pertama Yohanes 4, supaya lebih fokus, saya jangan bicara saja. Pertama Yohanes 4 ayat pertama Yohanes 5. Pertama Yohanes 5. Kita buka bersama-sama. Pertama Yohanes 5. Pertama Yohanes 5 ayat 4. Saya baca saja supaya dengar. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ayat 18 di bawahnya lagi. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Amin. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ayat 19, kita tahu bahwa sekarang kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yang pertama tadi saya katakan, engkau tidak sadar bahwa ada kuasa jahat yang mengambil alih di dalam rencana impianmu. Maka itu kau harus memiliki kuasa dari Roh Kudus. Menjadi pertanyaan saya, oh Pak Thomas, apakah saya belum punya kuasa Roh Kudus? Karena Tuhan sudah janji ketika saya percaya di dalam Yohanes 1, kita baca Yohanes 1 ayat 12, kita cepat ya, supaya lebih jelas. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dialah anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau bilang, percaya yang bagaimana yang Tuhan maksudkan. Pertanyaan saya, apakah percaya yang ada di benak pikiran saja? Saya percaya Tuhan Yesus, dari kematian sampai kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Saya percaya Yesus cukup sampai di situ. No. Percaya Tuhan Yesus berarti ada harga yang kita harus bayar. Amin. Ada sesuatu yang ada pengorbanan. Ini persoalannya. Apakah cukup? Ketika saya percaya Yesus, di situ ada kuasa. Kuasa Roh Kudus bekerja, lalu saya berubah. Kenyataannya sampai saat ini saya tidak berubah. Sampai saat ini saya tidak mengalami perubahan. Sampai saat ini saya tidak mengalami perubahan dan pembaharuan.
Apakah saudara tidak pernah bertanya peningkatan itu tidak pernah tercapai? Perubahan dan pembaruan itu merupakan awal mula dari kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Itu bukan akhir dari karyanya, tapi itu awal dari keselamatan. Itu merupakan awal dari keselamatan. Itu dihitung dari pencurahan Roh Kudus. Itu awalnya. Sebab karena Tuhan Yesus itu merupakan cikal bakal untuk kita merubah, mengalami pembaharuan di dalam setiap kehidupan kita oleh karena karya Roh Kudus. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Karena Roh Kudus itu yang kita mengubahkan hidup ini. Maka itu pembaharuan terjadi dalam hidup umat-umat percaya. Pertanyaan saya, kalau tidak berubah, apa yang salah? Jawab masing-masing. Kalau tidak berubah, tidak ada peningkatan, apanya yang salah? Apa? Saya mau tutupin khotbah supaya jangan terlalu panjang. Apa yang salah? Apakah saudara sudah merasa saudara sudah mengalami pembaharuan dan perubahan? Perubahan itu adalah yang dimaksudkan, perubahan yang dimaksudkan Tuhan adalah pembaharuan budi. Yang dimaksudkan Tuhan adalah pembaharuan pikiran. Itu disebut apa? Mindset. Itu Ibu Nita sana pintar bahasa Inggris. Mindset. Mind, pikiran. Set itu adalah apa? Satu paket. Jadi disebut mindset, pola pikir. Pola pikir itu bukan hanya mengubahkan kehidupan saya. Tadinya saya mabuk, sekarang saya bertobat tidak mabuk. Dulu saya selingkuh, sekarang saya tidak selingkuh. Bukan itu persoalannya. Saudara tahu, umat Israel keluar dari tanah Mesir butuh 1 malam saja dia keluar. Tapi merubah pola pikir Mesir yang ada di Israel butuh 40 tahun. Saudara mengerti sampai sini maksud saya? Merubah pola pikir itu tidak semudah membalikkan tangan. 40 tahun berubah pola pikir Mesir yang ada di orang-orang Israel itu. Keluarkan dia dari Mesir 1 malam saja sudah selesai. Betapa pentingnya merubah pola pikir yang kita harus memahami pada pagi hari ini, supaya ada karunia Roh Kudus yang kita dapatkan. Supaya karunia Roh Kudus itulah yang berperanan, yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada. Kita akan dimampukan kekuatan itu. Mindset, satu set itu artinya baik bukan perkataan juga masuk di dalamnya, karakternya juga masuk di dalamnya. Jangan harus karakter lidah juga bisa dipakai. Gaya hidup juga berubah, putar balik juga berubah. Jangan kalian bilang saya sudah tidak selingkuh lagi, saya tidak minum, tapi putar balik jangan terus. Coba renungkan, apakah itu sudah berubah pola pikir? Menganuk, emosi, kelakuan karakternya, banyak hal. Kalau kau bergaul dengan Tuhan, kau sudah karuniakan Roh Kudus, kau akan diberitahu kepadamu, akan mengisapkan dosa-dosa yang kecil apapun, Tuhan akan menyingkapkan semuanya. Dan ini tidak boleh. Saya sudah alami semuanya. Hingga saya bersuka cita menyampaikan kabar baik, karena saya sudah mengalami perubahan dan pembaharuan. Saya berani menyampaikan pesan ini karena memang saya tahu diri saya tidak ada, mungkin tidak ada, tapi Tuhan yang tahu. Saya minta ampun sama Tuhan selalu. Tuhan, saya manusia berdosa. Maka itu, omong ini harus buat itu, harus omong ini harus buat ini. Jangan omong itu buat lain. Omong lain, perbuatan lain. Hasilnya apa? Kelainan. Itu kelainan jiwa orang-orang itu. Amin. Omong baik, omong ini, perbuatan lain. Hasilnya apa? Kelainan. Maksudnya apa? Jiwa. Perkataan tidak bisa dipegang. Sebagai anak Tuhan tidak boleh. Itu menjadi tolak ukur lidah bibir kita. Ada amin?
pembaharuan budi pekerti. Kita harus benar-benar singkapkan, bersihkan, dan tuntaskan hari ini. Dan kita mau minta Roh Kudus, dan Roh Kudus, karunia Roh Kudus akan bekerja secara maksimal. Kisah 2 ayat 38, coba kita lihat. Kisah 2 ayat 38. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Haleluya. Kamu akan menerima Roh Kudus kalau kamu lewati sebuah pintu yang namanya akses pertobatan. Dalam segala hal, dalam tutur kata, dalam cara ambil keputusan, dalam ambil kebijakan, dalam tutur kata, apa yang diomong iya dan iya. Dan apapun yang kita lakukan di luar daging ini, kita harus bereskan semuanya. Baru kita dapat dikaruniakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dikaruniakan, maka engkau akan dimampukan dan diberikan kekuatan. Apa itu karunia Roh Kudus? Apa itu karunia Roh Kudus? Saya harus bertanya. Khotbah yang baik itu harus ada pertanyaan. Khotbah yang baik harus ada jawaban. Tanya, apa itu karunia Roh Kudus? Adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus kepada gereja untuk menceritakan kepada jemaat-jemaat bahwa Allah itu baik. Perkara-perkara yang Allah kerjakan baik. Dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau kita mengharapkan terjadi itu, maka saya percaya hidupku bukan aku lagi. Engkau akan bertumbuh, engkau akan berubah, engkau akan bertumbuh, dan engkau akan berubah. Dan engkau tidak jadi PDP. Apa PDP? Pendeta penjaga pintu terus. Seperti kau harus berubah. Dan ada cara-cara Tuhan untuk mengubahkan engkau. Maka itu dari sekarang untuk pertobatan. Untuk pertobatan kita meraih, karena hidup sekarang semakin hari semakin sulit. Sekarang saja sudah sulit, betul tidak? Nanti 20 tahun kita punya anak cucu, semakin sulit lagi. Makanya saya ajarkan saya punya cucu. Saya suruh Devi, ajar dia penyembahan. Kalau saudara nonton, masih ada banyak-banyak penyembahan di HP saya. Menyanyi umur 5 tahun, menyembah Tuhan. Kalau nonton di WA itu, WA Elsa di grup itu, menyembah Tuhan, berdoa. Anak 5 tahun. Sekarang saya sudah ajarkan lagi anak umur 3 tahun, anak laki. Dia kenakalan, jadi dia dipaksa kemampuan dia menyembah, ke kakinya kokek sana, kokek sini, menyanyi tutup mata. Lucu kalau kita lihat di WA itu. Belajar dari sekarang. Tanamkan mindsetnya anak-anak dari sekarang.